Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa sebagian orang di usia 70-an masih bisa mendaki dengan penuh energi, sementara yang lain di usia 60-an sudah kesulitan dengan kaki gemetar saat menuruni tangga? Apa yang menjelaskan perbedaan itu? Apakah hanya soal gen, atau ada sesuatu yang lebih dalam? Sesuatu yang mungkin kamu abaikan? Inilah alasan sebenarnya mengapa setiap pagi saat bangun, tubuhmu mulai memecah otot, terutama di anggota gerak bawah, dan jika kamu tidak memberikan cukup energi dalam 2 jam pertama, proses kehilangan otot akan berlangsung lebih cepat secara diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda peringatan. Namun seiring waktu, kamu mulai merasa kakimu kurang kokoh, betis kurang kencang, dan gerakan sehari-hari mulai terasa sedikit lebih berat. Yang mengejutkan, membalikan tren ini tidak memerlukan keanggotaan gym atau obat khusus. Hanya dengan mengubah kebiasaan pagi yang sederhana, kamu bisa melindungi ototmu, meningkatkan keseimbangan, dan mengurangi kehilangan otot akibat usia. Dalam video ini, saya akan memandu kamu melalui 5 ide sarapan mudah yang direkomendasikan para ahli dari Eropa dan Amerika untuk orang dewasa di atas 50 tahun. Ini bukan makanan aneh, hanya bahan sehari-hari yang, jika dimakan dengan cara dan waktu yang tepat, bisa diam-diam mendukung kekuatan kakimu dan kemampuan gerak secara keseluruhan selama bertahun-tahun ke depan. Seperti biasa, konsultasikan dengan dokter sebelum mengubah pola makan, tapi informasi ini bisa membantu kamu menghadapi penuaan dengan lebih percaya diri dan anggun. Dan satu hal lagi, berlangganan kanal ini hanyalah langkah awal. Jangan lupa klik lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video berikutnya. Terkadang saran kecil yang didengar di waktu yang tepat bisa mengubah cara kamu menua. Terakhir, luangkan waktu sejenak untuk meninggalkan komentar sebagai ucapan terima kasih kepada Dr. Budi Santoso, yang wawasannya terus mengajarkan kita cara menggunakan makanan secara bijak untuk mendukung kesehatan lansia. Sudah siap memulai? Mari kita pelajari yang nomor 1, telur rebus utuh. Jika kamu mencari pilihan sarapan sederhana, terjangkau, dan sangat efektif untuk menjaga kekuatan serta mobilitas setelah usia 50. Tak perlu mencari jauh-jauh, telur rebus utuh adalah jawabannya. Makanan sederhana ini mungkin terlihat biasa, tapi merupakan sumber nutrisi luar biasa untuk mendukung pemulihan otot dan stabilitas kaki, terutama setelah berpuasa semalaman ketika tubuhmu siap menyerap nutrisi dan memulai proses regenerasi. Banyak orang meremehkan telur, menganggapnya hanya camilan ringan atau sarapan biasa, tapi di dalam cangkang itu tersimpan protein berkualitas tinggi yang lengkap, mengandung 9 asam amino esensial yang diperlukan untuk pemulihan dan regenerasi otot. Di antaranya, leucine menonjol sebagai asam amino utama yang mengaktifkan proses pemulihan otot tubuh, dan sangat berharga bagi mereka yang berusia di atas 60 tahun, ketika kemampuan tubuh untuk mensintesis protein secara alami mulai menurun seiring usia. Hal yang sering diabaikan adalah sebagian besar leucine, vitamin D, B12, dan kolin terkonsentrasi di kuning telur, bukan putihnya. Jika kamu menghindari kuning telur karena ketakutan usang tentang kolesterol, kamu mungkin merampas ototmu dari beberapa bahan bakar terkuat yang dibutuhkannya untuk mempertahankan kekuatan dan responsivitas. Faktanya, sebuah penelitian dari Universitas Gadjah Mada menunjukkan bahwa lansia yang makan telur utuh setiap hari selama 3 bulan mengalami peningkatan kekuatan kaki sebesar 10%, keseimbangan yang lebih baik, dan kemudahan dalam gerakan sehari-hari seperti bangkit dari kursi atau menaiki tangga. Telur juga mendukung koordinasi neuromuskular berkat kandungan B12 dan kolin, nutrisi yang membantu otakmu berkomunikasi dengan jelas dengan anggota tubuh, meningkatkan waktu reaksi dan kontrol gerakan. Ini sangat penting untuk mencegah jatuh, terutama pada lansia yang refleks motoriknya sedikit melambat. Menyiapkan telur rebus sempurna tidak memerlukan keahlian memasak. Cukup masukkan telur ke dalam air dingin, didihkan perlahan, dan masak selama 8 hingga 10 menit tergantung pada tingkat kematangan yang kamu inginkan. Segera masukkan ke air es selama beberapa menit. Ini tidak hanya menghentikan proses memasak tetapi juga membuat kulitnya lebih mudah dikupas. Untuk meningkatkan pencernaan dan rasa, coba tambahkan 1 sendok teh cuka apel ke air rebusan. Ini membantu memecah protein dengan lembut dan mendukung kesehatan usus. Untuk membuat sarapan yang benar-benar ramah pencernaan, kombinasikan telur dengan irisan alpukat yang kaya lemak sehat atau mentimun segar untuk hidrasi dan tekstur renyah. Kombinasi ini meningkatkan penyerapan kolin dan mendukung pencernaan yang lebih baik. Sangat membantu bagi lansia dengan metabolisme yang lebih lambat. Khawatir tentang kolesterol? Jangan khawatir. Penelitian saat ini menunjukkan bahwa makan 1 hingga 2 telur sehari tidak berdampak negatif pada kesehatan jantung pada orang dewasa sehat.
Bahkan, bagi banyak orang, ini mendukung pengendalian berat badan dan pemeliharaan otot. Jadi, lain kali kamu ingin makan sereal manis atau roti panggang dengan mentega, coba ganti dengan 2 telur rebus bersama sedikit sayuran atau seiris roti gandum utuh. Seiring waktu, perubahan kecil ini dapat meningkatkan daya tahan, gerakan yang lebih mulus, dan kaki yang lebih kuat, terutama penting saat kita menua. Dan sementara telur menjadi fondasi kamu, makanan berikutnya yang akan kita bahas bekerja seperti tim perbaikan harian, diam-diam meningkatkan daya tahan dan mengurangi stres pada otot di tingkat seluler. Nomor 2. Oatmeal dan biji chia. Jika telur utuh adalah pembangun otot, maka oatmeal dan biji chia adalah tim pendukung tak kenal lelah yang membuatmu tetap bergerak sepanjang hari. Sering diabaikan dalam pola makan yang berfokus pada otot, 2 superfood nabati ini sangat penting untuk menjaga daya tahan, melawan peradangan, dan mencegah penurunan otot terkait usia, terutama pada mereka yang berusia di atas 50 tahun, yang mungkin mulai merasakan kelelahan atau kekakuan kaki dalam aktivitas normal. Oatmeal, khususnya oatmeal potong baja atau gulung, kaya akan beta-glukan, sejenis serat larut yang dikenal mampu menstabilkan gula darah dan mengurangi peradangan kronis ringan yang dapat melemahkan otot seiring waktu. Berbeda dengan nyeri akibat cedera akut, peradangan ini tidak terdeteksi tetapi dapat berlangsung berbulan-bulan atau bertahun-tahun, mengurangi daya tahanmu, membuatmu rentan terhadap kram, dan mengurangi elastisitas serat otot. Mengonsumsi oatmeal secara rutin membantu meredakan proses ini. Oatmeal juga merupakan sumber protein nabati yang mengejutkan, zat besi, dan magnesium. 3 elemen yang bekerja sama untuk memulihkan otot yang lelah, mengatur kontraksi otot, dan mengisi ulang energi setelah tidur. Kombinasikan dengan biji chia, dan kamu punya resep kemenangan. Chia penuh dengan asam lemak omega 3 yang dikenal dapat mengurangi nyeri otot pasca olahraga dan meningkatkan mobilitas sendi. Selain itu, biji chia menyediakan kalsium dan kalium dalam jumlah tinggi. Keduanya penting untuk transmisi saraf dan koordinasi otot, menjadikannya sarapan yang sangat mudah dan serbaguna. Untuk makanan hangat yang nyaman, rendam 3 sendok makan oatmeal dalam air hangat atau susu almond tanpa gula selama 10 menit, lalu masak dengan api kecil hingga kental. Aduk 1 sendok makan biji chia di menit terakhir, agar menyerap cairan dan membentuk tekstur seperti gel. Untuk rasa, taburkan sedikit kayu manis atau biji pala, keduanya mendukung pengendalian gula darah. Saat waktu terbatas, siapkan oatmeal semalaman, campur oatmeal, biji chia, dan susu pilihan dalam toples, simpan di kulkas semalaman, dan nikmati dingin keesokan paginya. Tambahkan beberapa blueberry atau irisan jahe segar saat memasak untuk meningkatkan sifat antiinflamasi dan aliran darah. Sangat bermanfaat bagi siapa saja dengan kaki dingin, sirkulasi lambat, atau kekakuan sendi di pagi hari. Kombinasi ini tidak hanya lezat tetapi juga berfungsi sebagai sistem energi lepas lambat untuk ototmu, memberi tenaga untuk jalan pagi atau peregangan ringan. Kuncinya adalah konsistensi. Makan oatmeal dan biji chia sekali saja tidak akan menghasilkan perubahan nyata, tetapi menjadikannya bagian dari ritual sarapan harianmu akan memberikan manfaat jangka panjang untuk kekuatan, fleksibilitas, dan keseimbangan. Bersama-sama, mereka bukan hanya sarapan sehat, melainkan alat untuk umur panjang dan hidup aktif. Dan berbicara tentang kecil tapi kuat, item berikutnya dalam daftar kita mungkin sudah ada di dapurmu sekarang. Ini adalah buah yang sering diremehkan karena ukurannya, tetapi untuk kekuatan saraf dan otot, ia memberikan manfaat yang tak pernah kamu duga. Nomor 3. Pisang setengah matang. Jika ada buah yang memberikan kekuatan koordinasi dan keseimbangan dalam kemasan murah dan portable, itu adalah pisang. Tapi ada kejutan, tingkat kematangan sangat penting, terutama saat kamu menua. Untuk orang dewasa di atas 50 tahun yang ingin menjaga kaki mereka kuat dan stabil, versi terbaik bukanlah pisang kuning penuh bintik, melainkan pilih yang masih sedikit hijau, keras, berwarna kuning pucat dengan sedikit hijau di ujungnya. Tahap yang sering diabaikan ini menawarkan kombinasi nutrisi unik yang ideal untuk mendukung keseimbangan gerakan harian dan respons otot. Semua orang tahu pisang kaya kalium, mineral yang berfungsi sebagai bahan bakar elektrolit untuk otot dan sarafmu. Ketika kadar kalium turun, terutama pada lansia, gejala seperti kram kaki, kekakuan, kedutan otot, dan kelelahan umum bisa muncul, bahkan dalam aktivitas fisik ringan. Itulah mengapa asupan mineral ini setiap hari adalah kunci untuk gerakan yang lebih mulus dan sehat. Pisang setengah matang juga mengandung vitamin B6 yang tinggi, yang membantu memproduksi neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin.
Bahan kimia otak ini lebih dari sekadar memengaruhi suasana hati. Mereka juga mendukung kontrol gerakan dan mencegah pusing atau kehilangan keseimbangan saat berjalan. Tapi yang membuat pisang setengah matang lebih menonjol adalah kandungan pati resistennya yang tinggi, sejenis serat prebiotik khusus yang melewati usus kecil tanpa dicerna. Ini bukan hal buruk. Pati resisten memberi makan bakteri baik di usus besar, mempromosikan lingkungan usus yang lebih sehat, yang meningkatkan penyerapan nutrisi, terutama mineral seperti magnesium, zat besi, dan seng, yang sangat penting untuk kontraksi otot, pemulihan jaringan, dan metabolisme energi. Bertanya-tanya bagaimana memasukkannya ke dalam rutinitas? Coba potong setengah pisang keras ke dalam semangkuk yogurt Yunani atau oatmeal potong kecil untuk sarapan penuh nutrisi, atau panggang ringan dengan sedikit selai kacang almond dan taburi kayu manis pada suhu 180 derajat Celcius untuk camilan hangat yang nyaman yang tidak membebani sistemmu dengan gula. Ide lain adalah blender pisang dengan bayam dan biji rami untuk membuat smoothie seimbang dengan bahan pendukung otot yang rasanya enak. Ini tip yang jarang diketahui. Kupas pisang dari bawah, bukan dari tangkainya. Teknik ini mengurangi limbah, lebih rapi, dan memungkinkan kamu memanfaatkan lapisan putih berserat di dalamnya, yang mengandung sedikit serat dan senyawa antioksidan yang mendukung pencernaan dan pengendalian gula darah. Kamu bahkan bisa menambahkan sedikit kulit lunak ke smoothie jika sistem pencernaanmu bisa menangani. Cukup cuci bersih pisangnya. Hanya makan satu pisang setengah matang setiap hari, terutama di pagi hari atau setelah olahraga ringan, memberikan bahan bakar stabil untuk otot dan sistem sarafmu. Seiring waktu, kamu mungkin merasa lebih mudah bangkit dari kursi rendah, keseimbangan lebih baik, dan kekakuan pagi di kaki atau telapak kaki berkurang. Anggap buah sederhana ini sebagai penguat mobilitas harian alami. Dan sementara pisang membantu membentuk sistem saraf gerakanmu, makanan berikutnya bekerja di belakang layar saat kamu istirahat, diam-diam mendukung pemulihan jaringan dan membangun kembali kekuatan. Kamu mungkin sudah memilikinya di kulkas, dan ini salah satu cara paling efektif untuk memulai pagi dengan protein dan probiotik. Mari kita jelajahi sekarang. Nomor 4. Yogurt Yunani. Setelah 6 hingga 8 jam tidur tanpa makanan atau air, tubuhmu masuk ke kondisi sementara yang disebut katabolisme, di mana otot mulai terurai. Untuk orang di atas 50 tahun, efek ini lebih nyata, terutama di kaki yang secara alami mulai melemah seiring usia. Itulah mengapa apa yang kamu makan dalam 2 jam pertama setelah bangun sangat penting untuk bagaimana tubuhmu memulihkan jaringan otot dan mengisi ulang energi. Dan ketika memilih makanan yang tepat untuk tugas ini, yogurt Yunani unggul. Tidak seperti yogurt biasa, yogurt Yunani melalui proses penyaringan yang menghilangkan whey berlebih, menghasilkan tekstur lebih kental dan hampir 2 kali lipat kandungan protein. Yang terpenting, protein ini mengandung kasein, jenis protein lambat cerna yang secara bertahap melepaskan asam amino ke dalam darahmu, ideal untuk mendukung otot sepanjang pagi. Ini sangat membantu untuk orang di atas 60 tahun, yang tubuhnya membutuhkan lebih banyak protein per makanan untuk memicu pemulihan otot seperti orang muda. Tapi manfaatnya tidak berhenti di situ. Yogurt Yunani juga kaya kalsium, mineral esensial untuk kontraksi otot dan kekuatan tulang, serta vitamin D, yang mendukung fungsi otot dan mencegah kekakuan sendi, masalah umum di kalangan lansia. Lalu ada kandungan probiotiknya. Bakteri baik ini tidak hanya meningkatkan pencernaan tetapi juga meningkatkan kemampuan usus untuk menyerap protein dan mineral esensial, membuat seluruh pola makanmu lebih efektif untuk kesehatanmu. Memakannya nyaman dan serbaguna. Mulailah dengan secangkir yogurt Yunani tanpa gula dan campur dengan topping seperti irisan pisang setengah matang, buah beri segar, kacang kenari cincang, atau bahkan biji labu untuk dosis omega 3. Ingin sesuatu yang lebih manis? Tambahkan setengah sendok teh madu murni dan sedikit kayu manis. Keduanya tidak hanya menambah rasa tetapi kayu manis juga dapat meningkatkan pengendalian gula darah, dan madu memiliki sifat antibakteri alami yang mendukung fungsi imun. Tip Pro: biarkan yogurt pada suhu kamar selama 5 hingga 10 menit sebelum dimakan. Ini akan meningkatkan rasa alami yogurt, memudahkan pencernaan, dan mengaktifkan bakteri hidup lebih efektif. Penting untuk lansia dengan sistem pencernaan sensitif atau metabolisme lambat. Alternatif mudah lainnya adalah menggunakan yogurt Yunani sebagai olesan pada roti panggang atau biskuit gandum utuh alih-alih mayones atau keju krim. Kamu akan mendapatkan tekstur krim yang sama tetapi dengan lebih banyak manfaat nutrisi dan lebih sedikit kalori kosong. Hanya 1 porsi yogurt Yunani per hari dapat membuat perbedaan besar dalam pemulihan otot, kekuatan kaki, dan keseimbangan keseluruhan.
Anggap saja sebagai pelatih senyap yang bekerja di belakang layar setiap pagi untuk memberi nutrisi pada ototmu dan menjaga energimu sepanjang hari. Dan jika yogurt Yunani mendukung fase pemulihan otot, makanan berikutnya dalam daftar kita memainkan peran lebih aktif, membantu mengurangi peradangan, mendukung komunikasi saraf, dan bertindak sebagai superfood sejati dari laut yang sering disalahpahami atau diabaikan. Saatnya memberikan perhatian yang layak pada pilihan berikut ini. Nomor 5. Salmon dan ikan berlemak. Ketika orang berpikir tentang makanan untuk membangun atau menjaga otot, gambar pertama yang sering muncul adalah sepotong steak besar atau mungkin sesendok bubuk protein yang dicampur ke dalam smoothie. Dan memang benar, protein sangat penting. Tetapi untuk orang dewasa di atas 50 tahun, terutama mereka yang ingin memperkuat tubuh bagian bawah dan meningkatkan stabilitas kaki, tubuh membutuhkan lebih dari sekadar protein mentah. Ia membutuhkan dukungan kaya nutrisi yang tidak hanya membantu memulihkan serat otot tetapi juga memberi energi pada sistem saraf, mengurangi peradangan laten, dan meningkatkan koordinasi. Itulah mengapa salmon dan ikan berlemak lainnya seperti makarel, sarden, herring, atau bahkan ikan kembung terbukti menjadi beberapa makanan paling lengkap dan bermanfaat yang bisa kamu makan. Yang membuat ikan-ikan ini begitu kuat adalah kandungan asam lemak omega-3 alami yang tinggi, khususnya asam eicosapentaenat, EPA, dan asam docosahexaenoat, DHA. Ini bukan hanya lemak baik, mereka bertindak seperti pelumas di tingkat seluler, mengurangi kekakuan, membantu sel otot pulih lebih cepat, dan meningkatkan respons tubuh terhadap insulin. Mengapa ini penting? Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk menyerap dan menggunakan protein secara efisien mulai menurun, tetapi omega-3 telah terbukti meningkatkan proses ini, membuat setiap gram protein lebih efektif dalam membangun kembali otot, terutama di kaki yang menua, di mana pemulihan cenderung melambat secara signifikan. Selain itu, omega-3 dari salmon menyediakan vitamin kunci, termasuk vitamin B12 dan D, yang keduanya esensial untuk komunikasi neuromuskular yang kuat. B12 membantu saraf mengirimkan sinyal dengan tepat antara otak dan otot, sementara vitamin D mendukung kekuatan tulang dan mengurangi risiko jatuh atau tremor. Tanpa cukup B12, banyak lansia tanpa sadar mengalami masalah koordinasi halus, seperti tersandung saat menaiki tangga, cengkeraman lemah, atau perasaan familiar bahwa kakimu tidak mengikuti niatmu. Dan kabar baiknya, kamu tidak perlu resep rumit untuk menikmati manfaatnya. Sepotong filet salmon sederhana yang diolesi sedikit minyak zaitun, dibumbui dengan air jeruk nipis dan lada hitam bubuk, lalu dipanggang dalam wajan selama sekitar 5 menit per sisi, bisa memberikan makanan lezat dan sangat bergizi yang terasa memuaskan tanpa berat. Untuk pilihan yang lebih ringan, coba rebus dengan series jahe dan selembar daun salam dalam kaldu ringan. Ini mudah dicerna dan sangat baik untuk lansia dengan sistem pencernaan sensitif. Tidak punya ikan segar? Tidak masalah. Sarden, makarel, atau herring kalengan, terutama yang dikemas dalam minyak zaitun murni atau air, sangat kaya nutrisi dan terjangkau. Oleskan pada roti panggang gandum utuh, campur dengan alpukat tumbuk, atau tambahkan ke salad sayuran cincang untuk makanan tanpa masak yang meningkatkan energi. Untuk meningkatkan rasa sekaligus memperbaiki sirkulasi darah, coba tambahkan herbal segar seperti adas atau daun peterseli. Sedikit cuka apel atau beberapa irisan cabai atau jahe segar juga membantu merangsang aliran darah ke ototmu. Sertakan ikan berlemak dalam sarapan atau makan siangmu 2 hingga 3 kali seminggu sudah cukup untuk mulai melihat manfaat pada bagaimana kakimu terasa dan berfungsi. Kamu mungkin akan merasakan lebih sedikit kram, lebih sedikit kekakuan pagi, dan bahkan peningkatan koordinasi saat bangkit dari kursi atau berjalan lebih jauh. Perubahan ini mungkin terasa halus pada awalnya, tetapi seiring waktu, mereka membangun fondasi untuk mobilitas yang lebih baik, lebih sedikit cedera, dan lebih percaya diri dalam gerakan sehari-hari. Kamu tidak perlu mengubah seluruh rutinitas atau pergi ke gym 7 hari seminggu. Terkadang, pekerjaan nyata untuk menjaga kekuatan dimulai dari keputusan kecil namun diam-diam, seperti apa yang kamu makan di pagi hari. 1 telur rebus lunak, sesendok oatmeal dengan chia, 1 pisang keras, atau 1 porsi ikan berlemak mungkin tampak tidak banyak saat itu, tetapi seiring waktu, pilihan ini menumpuk menjadi kekuatan, energi, dan kemudahan gerakan yang akan kamu syukuri setiap hari. Jika video ini memicu ide baru atau mengingatkanmu akan kekuatan nutrisi cerdas, jangan lupa tekan tombol suka, itu membantu kami menjangkau lebih banyak orang. Tinggalkan komentar dan beritahu kami berapa usiamu dan sarapan mana yang akan kamu coba minggu ini. Apakah kamu sudah menggunakan salmon atau sarden dalam makananmu akhir-akhir ini?
Bagikan cara favoritmu untuk menyiapkannya. Kami ingin mendengar tipsmu. Dan jangan lupa bagikan video ini dengan teman, orang tua, atau tetangga yang mungkin mendapat manfaat darinya. Terkadang, satu saran hari ini bisa mencegah penurunan fisik selama bertahun-tahun di masa depan. Yang terpenting, tekan tombol berlangganan dan lonceng notifikasi agar kamu tidak pernah melewatkan tips praktis yang mudah diikuti untuk menjaga tubuhmu kuat, stabil, dan penuh energi di usia 60, 70, dan seterusnya. Setiap pagi baru adalah kesempatan baru untuk merawat kakimu, sarafmu, dan kesehatanmu secara keseluruhan, dan semuanya dimulai dari gigitan pertama.